250 triliun pada saat SBY jadi presiden menjadi di atas 500. Itu tugas kami pada waktu itu. Sekarang sudah sampai 1000 ya, lebih dari 1000 triliun. Nah, pada saat itu saya membuktikan betul ketika saya jadi official government di Hong Kong itu, saya berteleponan sama Alan Greenspan, dia gubernur Fed. Kita telepon telekonferensi pada waktu itu. Lalu saya tanyakan kepada Alan, apa betul ada aset Indonesia yang ada di Federal Reserve di Amerika itu? Kalau tidak, dia menjawab, loh, bank ini kan punya kerajaan Nusantara, punya Anda sebetulnya, ya kan? Ini bukan punya Amerika, Fed ini. Jadi sebetulnya, tetapi saya heran, aset Indonesia di Fed ini tidak pernah disentuh oleh orang Indonesia, tapi punya. Lalu saya kasih gambaran, rupanya ketika Green Hilton Memorial Agreement itu ditekan tanggal 14 November 1963. Isi yang tidak banyak diketahui oleh orang adalah bahwa Amerika mengabaikan pengembalian emas 57 ribu ton tersebut. Tetapi Amerika wajib membayar royalti 2,5% per tahun. Itu sepakati oleh Amerika antara Kennedy sama Soekarno. Lalu pembayaran pertama royalti itu jatuh temponya adalah 14 November 1965. Itu pembayaran pertama royalti menurut perjanjian. Tapi apa yang terjadi kemudian? 8 hari setelah Soekarno dan Kennedy menandatangani Green Hilton Memorial Agreement, John F. Kennedy ditembak di Dallas. Lewat. Lalu kemudian 1,5 bulan sebelum Soekarno mendapat pembayaran royalti pertama, 14 November 1965, maka 30 September 1965 Soekarno di belakangnya Amerika di kudeta, sehingga Amerika tidak punya kewajiban lagi untuk membayar royalti 2,5%. Perjanjian itu aslinya itu kesepakatan antara Kennedy sama Soekarno adalah karena Kennedy beragama Katolik, maka disimpan di Vatikan. Saya cek Vatikan ada, berlaku 600 tahun. Belum 400 tahun. Amerika masih berhutang sama kita. Dan maaf Bapak tadi saya koreksi sedikit, memang Green Hilton itu masih menyatakan ternyata. Jadi hasil penelitian saya, ternyata Gereja Pasben ketika dia berkuasa di Jakarta dan di Indonesia, pelan-pelan dia mengirimkan emasnya ke Nederland. Perkumpulan 57.000 ton lebih itu. Lalu ketika Hitler berhasil menaklukkan Belanda, ya kan? Maka Hitler bawa bongkahan emas 57.000 ton itu ke Jerman. Dibawa ke Jerman. Nah, ketika tentara sekutu berhasil menaklukkan Jerman, maka emas tadi diboyong lagi ke Amerika Serikat. Bung Karno diberitahu emas dan itu sudah ada di Amerika. Berangkat atas nasihat Agus Salim. Karena pada tahun 1963 itu terjadi pertengkaran antara John F. Kennedy dengan Fed. Fed menerbitkan dolar sendiri atau uang Amerika. Departemen Keuangan Amerika juga menerbitkan sendiri. Jadi dua mata uang dipakai di Amerika. Nah, Soekarno datang mendamaikan. Ya sudahlah, tidak usahlah Departemen Keuangan Amerika menerbitkan dolar. Terbitkan aja dari Federal Reserve. Ada sepakati. Nah, saya memastikan bahwa 14 November 1965 itu Soekarno saya baca dalam jadwal kerja John F. Kennedy yang sekarang disimpan di Museum Kennedy dan juga disimpan oleh The New York Times. Saya cek sana, betul. Hari Kamis jam 4 sore Soekarno dan Kennedy menandatangani perjanjian itu. Itu betul. Itu bukan bukan di mana. Jadi perjanjian real
Saya berdebat sama dokter Profesor Abdul Rahman Adam pada waktu itu. Nggak mungkin tanpa benar-benar diharapkan paginya depo. Tetapi waktu itu sangat juga dibantah oleh beliau, oleh sejarah, saya bukan oleh sejarah. Tetapi setelah itu perbedaan Amerika dengan Indonesia itu 12 jam. Kalau sekarang hari Rabu, ada banyak Senin jam segini, ini baru hari ini udah dilihat. Jadi wajar kalau kemudian Soekarno Pesantren itu habis buka acara itu, dia kemudian ketemu dengan tidak sama. Karena perbedaan waktu kita lebih dulu gitu ya. Itu satu kemudian. Yang kedua, saya dibawa oleh konsultan Yahudi senior ke Luxembourg ini, masuk ke Deutsche Bank. Nah ternyata saya baru tahu uang kita itu betapa besar di screen komputer. Karena saya jurnalis, jadi mereka memperlihatkan kepada saya ini harta nenek moyang ini. Yang ketiga, waktu saya ke New York, ya, bertemu dengan petinggi-petinggi dari IMF sama World Bank, saya tunjukkan dokumen saya. Dari mana dokumen ini? Ini saya dapat dari konsultan Yahudi dunia. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah betul ini Anda yang keluarkan? Kalau memang betul, tolong berikan kita betul bilang iya. Itu uang yang dikeluarkan oleh di Komite 300. Komite 300 itu adalah gabungan 300 konglomerat dunia, ketuanya Ratu Elizabeth II. Ya, waktu Donald Trump jadi presiden, salah satu motivasinya supaya duit dia cair di Fed, karena di Fed itu ada mother account, semua konglomerat dunia itu duit di situ, karena tidak bayar pajak Pak, dan tidak boleh otoritas dunia menyentuh rekening itu, mother account itu. Nah, Donald Trump karena dia menggunakan aset dari Japas Bank di New York, New York itu dulu namanya Little Amsterdam, namanya New York itu punya aset Japas Bank. Jadi betul Pak, waktu Japas Bank dinasionalisasi, aset-aset kita banyak yang hilang Pak. Yang di Belanda bernama Indover, yang di tempat lain di New York diambil oleh Donald Trump, dikeluarkan. Tapi duitnya masuk ke bandara ini. Tapi tidak berhasil mereka mencairkan sama-sama. Tidak berhasil. Nah, di Komite 300 itu sudah mengeluarkan aset Indonesia dan dunia di 886 account di bank seluruh dunia dan nilainya 400. Pertanyaan Anda mungkin satu, kenapa itu nggak ada? Satu, yang namanya keuangan sifat rahasia. Tidak semua orang bisa mengatasi. Ya kan? Megawati itu sudah datang ke Swiss. Tidak ada di dunia meragukan kalau Megawati bukan anak Soekarno. Saat itu dia sedang jadi presiden Republik Indonesia. Saya ingin mencairkan harta orang tua saya. Apa jawab tidak? Your password. Kemudian dia tanya lagi di LinkedIn. Saya nggak perlu itu. Saya anaknya. Saya presiden Indonesia. Nggak perlu. Tapi nggak bisa. Bahwa aset yang dikelola oleh Soekarno bukan buat anaknya, bukan buat keluarganya. Oleh karena itu kalau ada wartawan nanya kepada anak Soekarno, bagaimana tentang asetnya ayah kamu? Ya salah, keliru. Karena mereka tidak akan pernah tahu. Termasuk bapak ini mungkin bukan juga enggak terbuka. Bisa-bisa kepada beliau hanya sedikit-sedikit saja ya Pak, dikasih tahu. Karena rahasia banyak. Soekarno urusan begini sangat rahasia. Saya ketemu mereka di New York, di Washington sama mereka, termasuk di Belanda, itu pakai password Pak. What's your name? What's your code? Kalau kita salah menyebutnya kepada dia nggak terima. Saking rahasianya, sangat rahasia sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah cek sana nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Presiden saja sudah ke sana, nggak dikasih tahu. Nggak apa-apa. Sangat rahasia, lebih rahasia daripada itu rahasia. Ada tapi tidak. Tapi saya membuktikannya ada itu karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya pernah diterima upah. Upah saya hasil penelitian dan investigasi saya 4 miliar US dollar.
dikasih sama mereka. Cuma nggak bisa dipakai aja nih sekarang, Pak. Itu, Pak. Nah, kalau Asyik. Lalu kedua, soal Bung Karno. Kalau analisa saya sebagai peneliti, Pak, cuma satu. Soekarno itu orang besar, orang hebat. Kelasnya dengan Hitler, mungkin Hitler kalah. Orang saja bertanya, Hitler berani apa ini? Apa muncul di bawah? Pertanyaan orang banyak sekali, ya kan? Setiap orang besar selalu kematiannya misterius. Ada kan sedang Mesir kayaknya udah tembak, tapi ada yang katakan masih hidup. Ya kan? Macam-macam orang besar selalu merekayasa kematiannya. Tapi kalau berdasarkan penelitian saya, karena pada waktu Subandrio dinegosiasi sama Soeharto supaya keluar penjara dan mau bekerjasama dengan Soeharto untuk datang ke Swiss. Begitu datang ke Swiss, Subandrio kan tahu Pak password yang diajarkan dia oleh Soekarno ke dia. Karena kalau percaya itu dengan Subandrio. Begitu Subandrio datang ke Swiss, semua password, semua kode-kode sudah berubah. Kaget Subandrio. Siapa yang berubah? Nggak ada yang bisa merubah itu kecuali dirinya dan Soekarno. Oleh karena itu, tahun berapa itu Subandrio keluar dari penjara dan pergi ke Swiss? Artinya pada saat itu Soekarno masih ada. Persoalannya kemudian, saya meneliti ini. Soekarno ketika sakit keras, seminggu sebelum kematian beliau, Pak Harto mengizinkan Bung Hatta menemui Soekarno di istana apa itu? Di Wisma Yasmin. Di situ Soekarno berpelukan nangis. Soekarno udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah bau lagi dan segala macam, terharu. Hatta bilang apa kepada Soekarno?